Teman-teman yang udah join, karena ini apa, kita perkuliahan di record, bagusnya sih hidup kamera. Mungkin Kang sudah bisa dimulai Kang, udah 14:10 Kang. Oke, sebentar yes. Saya setup. Untuk screenshot nanti di akhir mata kuliah ya, screenshot serentaknya. Oke Kang, sudah bisa mulai Kang. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kalian. Siang Kang. Siang. Eh ya pertama terima kasih ya udah meluangkan waktunya di hari Senin ini. Eh Qadarullah kita nggak bisa bertemu dengan tatap muka ya karena ada ruangan yang terbatas dan sedang digunakan untuk ujian. Jadi nggak apa-apa. Kita diskusi untuk awal dulu secara online, nanti kita bakal kalau misalnya memang masih memerlukan penjelasan kemudian hal-hal yang kurang dipahami nanti bisa kita cari waktu di minggu ini. Kebetulan kalau tidak salah informasi untuk UTBK-nya terakhir di hari ini, jadi mungkin besok sampai ke beberapa hari ke depan ruangan mungkin ada yang available untuk kita duduk bersama. Nah, yang pertama, jadi rekan-rekan sekalian, saya hanya mau berbagi informasi saja. Pertama, terkait tempat untuk praktek lapangan itu sudah ada beberapa panti rehab yang memang menyatakan diri bersedia untuk dijadikan tempat praktikum kawan-kawan sekalian. Kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kurang lebih ada 9 sampai 10 lah. Ada 10 lembaga yang memutuskan untuk menjadi tempat praktikum. Nah, jadi mungkin karena tempat ini sudah bersedia, ada beberapa hal yang teman-teman bisa lakukan. Nah, ini mungkin nanti saya juga berkoordinasi dengan pihak prodi. Pertama, kalau bisa nama-nama yang sudah fix di kedua kelas, tolong di-share ke saya, boleh juga ke Pak Fajar nanti. Itu yang pertama. Jadi misalnya kelompok di kelasnya Sultan sama kelasnya Esika nanti tolong di-share gitu ya. Nah, kemungkinan memang karena tempat kita terbatas, jadi di satu panti itu akan ditempatkan 2 kelompok. Jadi per satu tempat rehab ada 2 kelompok
Nah, pertanyaan saya, apakah anggota kelompok di kelas A sama kelas B lah, anggap seperti itu, jumlahnya sama atau tidak? Mungkin itu nanti yang bisa kita diskusikan. Nah, kemudian nanti eh, setelah daftar kelompok itu kami terima, mungkin saya akan meminta bantuan rekan-rekan di Prodi menyiapkan surat pengantar kepada rekan-rekan ya. Jadi nanti suratnya kalau misalnya sudah ready bisa diambil di Prodi. Kemudian nanti saya akan bagi juga kontak person, mungkin kontak person nanti akan saya bagi di grup terkait misalnya penanggung jawab di lembaga A siapa yang bisa kawan-kawan kontak. Nah, rata-rata yang kemarin kontaknya saya pegang kan para pimpinan lembaga. Jadi ada yang direkturnya, ada yang ketua yayasannya. Jadi silakan nanti pada saat prosesnya surat izin sudah tersedia di Prodi, teman-teman membuka komunikasi, mohon dikondisikan untuk berkomunikasi dengan baik supaya kita juga bisa sama-sama diterima dengan baik di sana. Nah, pada prinsipnya semua lembaga yang sudah saya kontak ini menunggu dari kita kapan mau hadir. Saya bilang sih ini. Nah, jadi mudah-mudahan dalam 1-2 hari ini surat sudah bisa tersedia di Prodi. Jadi teman-teman sudah bisa menyebar nanti ke panti-panti yang dimaksud. Nah, kalau misalnya nanti dalam komunikasi dengan nomor-nomor kontak yang saya nanti akan bagi juga di grup, ada kesulitan, nanti mohon dikabari supaya saya bisa langsung mengkomunikasikan dengan para pimpinan lembaga rehabilitasi ini. Nah, sementara sih itu, jadi mungkin yang pertama nanti saya minta bantuan untuk daftar nama-nama kelompok. Kalau misalnya memang memungkinkan di-share di sini sih lebih baik nih, di kolom chat. Jadi saya bisa download Eh, dan share di sini. Kalau di kelas saya ada nggak nama-namanya? Boleh saya share, Kang? Oh, ya boleh, boleh. Sebentar ya, Kang. Siap. Di kelas sebelah, Bentar, Kang. eh, Kelihatan belum? ya, jumlah kelompoknya di kedua kelas sama apa beda? Seingat saya di kami itu ada 10 kelompok, Kang. Di cutting ada 8 Jumlah kelompok gitu, Kang, kelompoknya kemarin. satu kelompok berapa orang ya? Di kaminya tuh satu kelompok 6 orang, Kang. Ah, oke, oke, Bentar ya, Kang. Filenya tenggelam. siap, oke. Ini sudah pada makan siang semua atau belum? By the way, Udah, belum. Kang. Ada yang belum, ada yang udah. Di itu aja Sultan. Iya, Kang. Oh lagi di download. Oke. Ini, Kang, nama kelompok-kelompoknya. Ada Bisa 12 di share kelompok di kami, Kang. 13. di chat, bisa di chat nggak di chat box Zoom. Filenya Maksudnya, Kang? dikirim di situ. Hah? File yang Sultan lagi buka ini, Ah, kirim di chat boxnya Zoom. chatnya Zoom. Oke, Kang. Sebentar, Kang. Ah, Saya coba dulu. Hmm. Oke, Kang. Sudah, Kang. Ada terlihat belum? eh, mungkin dia lagi di jam-jam sebentar nih belum nyampe. Nampak, Oke Kang? udah. Oke, ini lagi saya download. Ada juga yang PMM nih, Kang. Mahasiswa PMM Oke. ikut ini kelompok juga. PMM itu apa? Pertukaran Mahasiswa Pembelajaran. Merdeka dari kampus Jawa. Oh, oke. Pak Fajar ini mau masuk, Kang. Cuman link serta Zoom-nya udah penuh. Oh gitu. Oh, kalau gitu saya biar di bersama samping beliau aja. Oh iya, beliau di samping ya. Iya. Terbatas berarti slotnya ya. Berarti ini kami berdua aja. Sip. Oke. Baik, jadi sebentar ya, Sultan ya. Iya, Kang.
Nah, ini nanti untuk kelompoknya, daftarnya kan udah ada, ini udah saya lihat juga di sini kan. Untuk tempat nanti prodi yang akan ngatur. Jadi eh, kalian bakal dapat surat itu langsung dengan nama dan juga tempat yang akan ditujunya. Gitu ya. Jadi nanti tinggal langsung kontak aja ke nomor-nomor yang nanti saya akan bagi di grup gitu. Oke. Baik, kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu sementara. Jadi tempat-tempatnya ini mungkin namanya saya coba ini ya. Ada rehabilitasi fokus, ada LRPPN, ada Bukit Doa, ada Medan Plus, ada Yayasan Baitu Sifa, kemudian ada Yayasan Kiki Alam Jaya, ada Yayasan Mari Indonesia Bersinar, ada Panti Insyaf, ada Rumah Harapan, dan juga ada Karitas PSE. Nah, beberapa lagi ini masih belum mengkonfirmasi, tapi kurang lebih ini ada 10 tempat yang bisa dijadikan eh, tempat untuk kita belajar atau tur lapangan. Gitu. Jadi ya, mungkin ada masukan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang Pak, Jadi khusus untuk turun lapangan nanti tempatnya di apa ya di follow up lagi karena Kak Pipah ngawas UTBK dia mungkin sampai hari ini tak ada di ruangan. Jadi besok segera karena ini kan Oh, kita lupa dia, Pak. tinggal 2 minggu lagi paling lama sudah ujian akhir semester. Kemudian selama proses Anda di lapangan juga nanti. Jadi gini, di lapangan itu apakah bisa 1 kali? Saya rasa tidak bisa 1 kali. Jadi bisa mungkin 1 minggu ini bisa 2 atau 3 kali atau mungkin lebih. Kenapa? Karena dia untuk intensitas mengetahui apa sih konselor adiksi, apakah tupoksinya sama dengan pekerja sosial yang kemarin kita bahas, itu Anda harus berkali-kali turun ke lapangan. Karena kalau 1 kali saja pasti tidak dapat. Nah, yang kita harapkan dari MOA kerjasama ini adalah Anda diharapkan nanti mendapatkan kesempatan untuk berinteraksi langsung untuk sosial, apakah dengan konflik, pastinya dengan penyalahguna nafza. Jadi kan selama ini itu agak dipersulit, bukan dipersulit ya dalam tanda kutip, Anda kan dianggap belum menguasai. Ya nggak mungkin lah dikasih akses untuk berinteraksi langsung. Jadi MOA ini Anda dikasih akses, tapi dengan catatan juga, Anda jangan berlagak menjadi seorang social work gitu. Artinya berinteraksi, observasi, wawancara, tupoksinya itu disesuaikan dengan materi yang disampaikan di kelas waktu Zoom kemarin. Bisa diulang apa kemarin instruksinya, Sultan? oke Pak, saya bentar buka catatan dulu. Tolong dicatat Dia bagi yang intinya di tidak. analisis gitu dia. Oke, jadi untuk tugasnya yang Bapak bilang tadi itu berupa tulisan dan publikasi satu. Terus pastikan juga kamera dan handphone itu bagus, baterai penuh. Terus inti utamanya itu menggunakan analisis peran pekerja di lembaga kesejahteraan sosial Nabza. Terus kemudian membuat 5W1H untuk pertanyaan membandingkan konselor adiksi dengan pekerja sosial. Mungkin dari Bapak ada masukan lagi, Pak? Hmm? Ini ngapain kemarin dibahas dulu, disuruh catat pun nggak ngerti. Tugasnya itu ada di buku panduan PKL. Oh, buku panduan PKL. Oke. Luarannya itu kan ada 3 tuh video. Makanya kemarin juga kemarin saya sampaikan ada beberapa yang melarang untuk video. Jadi oke, Di blur ya. kalaupun mau diizinkan, kliennya di blur dan segala macam. Jadi tidak langsung kalau dilarang ya nggak usah gitu. Tapi kalaupun diberi izin, kan ada prinsip kerahasiaan itu yang harus dijaga gitu kan.
Tapi yang pasti mengaktifkan kamera misalkan lokasi ketika kalian di lapangan berinteraksi dengan pekerja sosial, saya rasa tidak dilarang untuk direkam. Tapi kalau klien mungkin ada hak private yang harus dijaga, itu oke. Kalaupun diizinkan tetap harus di blur. Maka ada video, ada tulisan media massa, dan ada nanti jurnal. Oke, kita mau coba itu dulu. Nah, tugasnya mau ngapain? Menganalisis. Jadi semester 1, semester 2 itu kan tugasnya mengetahui, memahami, menjelaskan. Semester 4, 5, 6 naik levelnya untuk menganalisis. Kemarin teorinya sudah disampaikan. Kerja sosial, kalau dia group work, ini yang dilakukan. Nah, analisis di sana. Analisis itu seperti apa? Ini bolak-balik kasih kuliah ini juga disampaikan kan. Suruh catat pun nggak ngerti juga. Ya mana lagi nggak masuk. Oke, itulah dulu. Eh, lagi nggak enak peredaran darah ini nengok muka si Sultan. Ya, nanti sambil apa kita bahas lagi lah pemahamannya. Kalau nggak paham juga minum Panadol 1 papan lah biar paham ya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, thank you, Pak Fajar. Ya, jadi rekan-rekan mungkin fokus pertama yang perlu dilakukan besok, rekan-rekan silakan ke Prodi untuk berkomunikasi dengan administrasi. Nanti saya coba kontak Kak Viva untuk menyiapkan surat-suratnya. Nah, setelah itu silakan berkomunikasi dulu dengan pihak pantinya untuk memastikan kita datang hari apa, kemudian mau ngapain. Nah, yang tadi disinggung oleh Pak Fajar, sebaiknya sebelum ke sana buku panduannya dibaca dulu, jangan nanti pas begitu ditanya di tempat praktek bingung kalian nanti ditanya ya. Poinnya kan tadi seperti disampaikan Pak Fajar itu kawan-kawan melihat apa-apa saja yang ada di panti rehabilitasi Napsa ini dari perspektif pekerja sosial ya. Kemudian kegiatannya, proses yang berlangsung, apa-apa aja yang terjadi di dalam. Nah, kalau misalnya diizinkan untuk mengambil video, lebih baik. Kalau tidak ada video, ada beberapa tulisan dan kemudian artikel yang memang nantinya akan dipublish oleh rekan-rekan sendiri sebagai bagian dari tugas akhirnya. Nah, jadi jangan sampai itu tidak dipahami karena biasanya sih dari pengalaman saya pada saat kita datang ke tempat rehab itu dengan membawa surat izin pasti akan ada pertanyaan, mau apa kalian kemari? Kemudian berapa lama misalnya di tempat ini dan prosesnya itu seperti apa. Nah, makanya ini yang perlu kita pahami sebelum jumpa dengan rekan-rekan di pantinya masing-masing. Gitu. Kira-kira ada yang ditanyakan? Rekan-rekan sekalian, buku panduannya udah pegang semua kan? Udah Kang. Boleh Oke. saya share Kang? Nah, coba. Yang lain punya filenya. Yang peserta Zoom ini pada pegang semua. Kang Ada Eko yang nanya, ada punya oke. Di-share di ini aja di chat box. Oh, oke Kang. Jadi biar yang lain bisa download. Rekan-rekan yang lain agak proaktif ya dalam kegiatannya. Kalau misalnya memang ada hal atau dokumen yang kita belum punya atau misalnya ada informasi di get back, artinya dikejar penanggung jawabnya siapa misalnya, jangan diam-diam aja nanti bingung. Bentar ya Kang. Ini kok nggak mau deh dikirim. Oke. Tidak mau dikirim. Di-share di grup juga boleh. Oh, di grup aja ya Kang? Ya di WhatsApp nanti saya coba share. Oke, sebentar Kang. Dokumen. Sudah Kang, udah dikirim di grup Kang.
Oke. Buku yang ini juga Kang, buku yang narkoba yang 2 biji itu di-share. Oh, buku yang narkoba yang 2 itu di-share juga Pak Sultan di grup. Oke Kang, oke Kang. Belum masuk ke grup berarti belum. Waduh, sinyal. Oke, buku panduan. Oke, oke, udah. Bentar. Sebentar Kang, cari filenya. Siap. Apalagi, oh buku satu lagi. Ngelek. Ya, paham. Buku satu lagi yang warna biru ya Kang? Yang tadi biru udah. Oh, yang Iya, yang warna biru sama yang ini lagi. Ada 2 kata Pak ada 2. Fajar. Yang dia satu buku lagi menjelaskan TA sama NA. Iya. Oh, oke. Bisa stop share screen-nya dulu nggak, Sultan? Oh, oke Kang, oke. Oke. Nanti kamu lagi buka yang lain-lain, kami nengok pula. Cari buku yang satu Kang, satu lagi. Kemana Pak Fajar? Aku mau Bu, kemana orang-orang ini? lagi ngawas, Bu. Tuh, ujian apa sih, Dek? UTBK itu. Di mana ujian? Di sini, Bu, di sini di belakang. Hari ini apa ujian? Ya, hari ini terakhir. Oh, ya. Iya. Makanya kelas penuh semua. Oke. Nah, ini buku yang dibagi di grup sama Sultan, teman-teman yang lain tolong diperhatikan ya. Karena itu mungkin nanti ada beberapa hal yang akan dilakukan di tempat prakteknya. Sumbernya mungkin ada di situ. Gitu. Karena hari ini Kak Viva masih ngawas sampai sore, mungkin nanti saya coba telepon beliau terkait surat-surat itu seperti apa nanti teknisnya. Jadi besok teman-teman bisa komunikasi ke beliau langsung. Oke, kira-kira ada lagi? Kalau ada yang mau nanya secara offline, saya masih di Prodi. Teman-teman, Oh, kalau saya ada di yang di perpus nih sekitar Pak. kampus mau Saya di perpus kan. Bapak, ya, saya izin bertanya, Pak. siap. Eh, Tadi yang saya pahami dari kata Pak Fajar, kalau kunjungan kami ke tempat rehabilitasi itu bukan hanya kunjungan sehari siap gitu, Pak. Tapi Iya. kunjungan yang intensif dan eh, tunggu sampai kami mendapatkan data-data gitu kan, Pak. Ya, ya kurang lebih gitu. Kan kalau dilihat dari time frame ya, waktu perkuliahan itu kurang lebih ada 2 minggu lah. Jadi kalau misalnya untuk membuat hal-hal yang Pak Fajar tadi minta, ya tentunya teman-teman yang bisa mengatur nanti berkomunikasi juga dengan yang punya panti rehabnya. Memungkinkankah kita misalnya tiap hari ke situ atau berapa kali ke situ. Nah, makanya kenapa buku panduan itu supaya dipahami dulu biar nanti kawan-kawan bisa berkomunikasi dengan pihak rehabnya dan menjalankan kegiatannya sehingga informasi yang diperlukan untuk membuat tugas yang tadi diberikan oleh Pak Fajar bisa tergambar. Baik, Pak. Gitu. Berarti
ini kami kunjungan itu menyesuaikan gitu kan Pak dengan jadwal mungkin nanti gitu Pak. Iya, iya. Ya itu kesepakatan antara kalian sama penyedia layanannya. Oh, baik Pak. Nah, yang paling penting nanti surat itu dulu di kunjungan pertama teman-teman bawa surat itu untuk izin. Makanya nanti saya akan kasih kontak supaya itu mempermudah proses birokrasinya. Jadi dibilang aja nanti sudah kontak dengan Pak Ewok dan kami kemari membawa surat yang diminta. Udah gitu. Jadi biar teman-teman begitu datang mungkin bisa langsung berkegiatan atau diskusi dulu untuk asesmen awal di tempat prakteknya. Begitu. Ada lagi yang ditanya kira-kira? Pak, izin saya mau nanya. Ya, silakan. Sorry. Pak, tadi kan untuk angkatan 2021 kan satu kelompok tuh 4 orang ya sesuai permintaan Pak Fajar kemarin. Apakah dari kita harus ubah lagi atau enggak, Pak? Makasih. Ini Pak Fajarnya ada di sini nanti biar beliau yang jawab ya. Esika. Ulangi pertanyaannya. Iya Pak, kan dari waktu kemarin panduan itu kan yang angkatan 2021 disuruhnya 4 orang maksimal. Apakah dari Bapak harus diubah lagi? Karena kan angkatan 2022 itu maksimal 6 orang. Apakah kita harus ubah lagi atau enggak? Nggak usah, nggak Oh usah. ya udah. Oke, Tapi nanti makasih ya Pak. ada sedikit masalah nanti kalau di pembuatan jurnal, kalau dia 6 orang di beberapa jurnal itu mereka nggak mau karena terlalu banyak, maksimal tuh 4 gitu. Jadi konsekuensinya kalau nggak mau ngubah anggota, dua anggota lagi nggak masuk namanya di jurnal. Tuh. Oke Pak. Ya nggak apa-apa juga, tapi ya konsekuensinya namanya nggak ada gitu. Nanti untuk tahapan-tahapan selanjutnya kita tetap akan misalkan pembuatan video, kemudian penulisan media massa dan jurnal, kan tetap ada kelasnya. Nanti saya masuk gitu. Ya, saya dampingi. Jadi Anda silakan seminggu 2 minggu ini ke lapangan, ujian akhir semester nanti di minggu kedua itu masih ada sekitar 1 bulan lagi dari sekarang. Kita cicil nanti untuk pengerjaan tugasnya. Bisa dipahami, jadi nggak saya lepas nanti di tanggal sekian kumpul langsung dikumpulkan nggak. Tapi ya harus dipahami juga lah. Kemarin udah saya bebui-bui mulut saya menerangkan apa tugasnya gitu kan. Di sini nggak tahu lagi nanti buat malu ke lapangan nanti kayak gini mau ngapain diketawain nanti sama orang lembaga di sana. Kan mau ngapain ke sini katanya. Bingung lah mau ngapain gitu. Oke, Oke Pak, makasih ya Pak. ada lagi terkait apa yang harus dilakukan sudah jelas dan mengerti, sudah dipahami. Baca bukunya ya. Buku panduannya dibaca. Sudah, Sejauh ini sudah belum ada tahu yang mau langkah ditanyakan. apa Sultan? Sejauh ini belum ada yang saya tanyakan, soalnya yang Bapak jelaskan tadi udah paham saya. Nah, ada kamu udah jelas-jelas disuruh ngulang pun nggak jelas juga. Ini Coba Pak, ada lah yang catatannya, lain. Pak. Iya kau catat tapi kau nggak tahu apa yang mau dilakukan. Bawa kamera video ngapain? Kau bawa kamera video itu yang harus dipersiapkan. Oke, ada lagi? Atau udah yakin? Jangan style gila nanti digilakan betul nanti sampai sana. Ada yang mau nanya, oh kira-kira? Style gila, style amnesia, paling suka aku tuh. Gila-gilaan oke. Amnesia pun sering aku. Artinya kalau Anda ikuti prosedurnya dari A sampai Z, insya Allah hasilnya bagus. Tapi kalau Anda di tengah-tengah ada style gila, style amnesia, nah, silakanlah berhadapan dengan saya. Dan saya rasa kan Anda semua ini udah dewasa, saya anggap dewasa. Artinya tidak perlu diancam, tidak perlu di apa? Dikasih intimidasi dengan nilai gitu, enggak lah. Kalau memang mau belajar, silakan belajar. Gitu. Petunjuknya sudah dituliskan dengan lengkap, materinya disajikan. Sini yang mengajar 2 orang, satu langsung praktisi, satu lagi dari perspektif pekerja sosial, kesehatan sosial. Tujuannya sama. Oke, ingin memberikan pemahaman yang lebih sama Anda supaya lebih paham gitu. Bisa dipahami atau ada mau ditanyakan?
Setelah Eh, surat Pak, menyurat oke, izin bertanya lagi Pak. silakan. Misalkan ketika kami menghubungi pihak rehabilitasi gitu Pak, dan misalkan orangnya itu mau bertemu di luar karena nggak bisa bertemu di dalam, apakah bisa kami mengadakan janji ketemu gitu Pak? Bertemu luar di mana? Nggak, misalkan dia tidak berada di lokasi misalkan Pak, melalui Zoom saja kami temui atau di luar, apakah bisa gitu Pak? Soalnya kan waktunya 2 minggu kalau nggak salah Pak. Ya. Terus Apakah bisa seperti itu Pak? Apa harus di situ kami temui orang itu Pak? begini, kan tugasnya mau ke lapangan. Namanya lapang. Sama kayak ngajar di kelas pakai Zoom dengan langsung gitu. Kesan nanti yang diapakan nggak dapat. Kalau kita ingin mengetahui ini loh cara kerja seorang pekerja sosial, ini loh konselor adiksi dalam assessment. Dan belajar screening nih sama Kang Ewo nih, ya kan? Saya mau tengok ke sana. Pakai Zoom gimana screening pakai Zoom gitu? Bisa ya bisa, cuman secara body language, secara suasana itu yang nggak bisa dihasilkan di Zoom gitu. Misalkan konselor adiksi sedang melaksanakan ASIIN gitu. Gimana apanya menjelaskan? Gimana Anda mau menganalisis dia nanti? Anda udah belajar ASIIN nih, dikasih paperwork sama Kang Ewo. Terus Anda mau menganalisis. Analisis kan tahapannya lebih tinggi daripada menjelaskan. Ternyata Anda lihat, oh kok kayak gini, konselor adiksi melakukan ASIIN. Ya, tapi tak usah disebutkan di sana. Ini analisis Anda nanti dalam tugas. Oke, kan tahapannya begini nih. Penerimaan tuh yang di buku narkoba remaja tuh. Di bab 6. Konselor adiksi dan pekerja sosial. Ini loh yang dilakukan konselor adiksi. Dilakukan nggak di sana? Itu yang mau dianalisis. Kemudian kalau pekerja sosial, dilakukan dia tidak? Misalkan dalam grup work. Kapan pekerja sosial melakukan grup work-nya? Apa di teraptik community atau di narkotik anonimus? Pada saat activity daily. Kapan itu dilakukannya? Bagaimana dia melakukannya gitu? Bagaimana nengoknya kalau itu di Zoom? Nah, itu menjadi pertanyaan. Gimana Anda bisa menganalisisnya? Oh, seperti ini cara seorang pekerja. Teorinya bilang begini. Contoh, ada yang tidak dilakukan gitu. Nah, analisis itu adalah membandingkan antara teori dengan praktik di lapangan. Kemudian bagaimana Anda menilai? Bukan menilai, bagaimana Anda hasil pemikiran Anda. Kalau menilai dia tahapannya lebih tinggi, dievaluasi. Ya analisis, menganalisis. Teorinya bilang begini, prakteknya segini. Sejalan atau tidak sejalan, itu analisis. Kemudian apa hasil pemikiran Anda? Tingkatan lebih tinggi lagi, masuk ke evaluasi, menilai baik, buruk, salah, jelek, itu bukan tugas Anda. Jadi analisis itu tahapannya membandingkan antara teori dengan praktiknya. Baru Anda tambahkan hasil pemikiran Anda. Itu namanya analisis. Jadi ada 4 tahapan, saya ulang. Yang pertama itu implementasi. Implementasi itu melihat apa yang dilakukan. Mau observasi aja, tengok, oh ini dilakukan, A, B, C, D, tahapannya ini. Nah, itu implementasi. Tahapan lebih tinggi lagi namanya analisis. Teorinya bilang begini, prakteknya bilang begini. Kemudian apa hasil pemikiran Anda mengenai teori dan praktek? Ada penelitian yang sesuai. Ada buku, ada jurnal yang bilang kayak gini, tapi nggak diterapkan di lapangan. Kenapa itu tidak diterapkan? Itulah dianalisis. Kenapa ini dilakukan? Tahapan lebih tinggi lagi, masuk ke evaluasi. Memberikan nilai. Oh, ini salah nih programnya nih, isinya nggak bener nih. Atau konselornya nggak bener nih. Atau peksosnya ngaco nih, masa pekerja sosial kayak gini kerjanya. Namanya evaluasi. Lebih tinggi lagi, ini semester 7, semester 8 biasanya. Namanya project base. Itu dalam PKL, dalam KKN. Project, membuat suatu project yang outputnya nanti bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar. Jadi kalau ini buku panduan PKL itu kan mereka membuat project. Ada yang dilakukan, tapi Anda tidak membuat project, menganalisis luarannya sama kayak ini buku PKL. Ada tulisan, ada video, YouTube, dan ada jurnal. Jurnalnya pun nanti sampai tahap submit saja, tidak harus publish, karena publish itu butuh waktu.
Jadi setiap tahap nanti saya akan masuk untuk menjelaskan tahapan demi tahapan sambil memonitoring apa yang sudah Anda lakukan. Dan saya harap kelasnya nggak diganti-ganti lagi, jadwal saya tabrak-tabrakan semua gitu. Kan nggak bisa kita sesuka hati, oh pindah kelas, nggak bisa lah. Tuh ya. Sultan, Siap, Pak. Pak, izin Oke. bertanya. Kalau silakan. untuk analisisnya itu kan untuk daily-nya boleh nggak sekedar analisis saja? Soalnya kan kalau daily activities itu kan dia dari pagi sampai malam gitu, Pak. Sekedar analisis tuh gimana Mas? Sekedar sama tak sekedar, saya agak bingung bahasa anak zaman sekarang. Sekedar itu ala kadarnya gitu. Eh, Sekedar yang saya maksud itu kan itu dari pagi sampai malam kan, Pak. Jadi Ya. kami boleh nggak kayak analisisnya itu yang pas kegiatan siangnya aja, nggak sampai dari awal sampai akhir. Ya kan tidak harus sampai Anda di situ sampai malam, sampai jam 11. Kalau di beberapa lembaga mereka tidurnya jam setengah 12, jam 11 malam gitu. Ya nggak harus lah. Artinya Oke, juga Pak. bukan sekedar. Sekedar itu bahasa apa ya? Kalau saya orang kampung, sekedar itu asal jadi aja lah sekedarnya gitu kan. Ece-ece ala kadarnya, basa-basi itu sekedar tuh. Pemahaman saya, makanya konsepnya saya tanyakan lagi sama anak sekarang itu sekedar tuh kayak mana gitu. Setahu saya, melakukan analisis ya memang betul-betul melakukan analisis gitu. Kan tidak, Anda tidak harus hadir sampai jam 11 malam kalau mau melihat mereka melakukan aktivitas sampai malam gitu. Anda kan bisa tanyakan. Anda bisa konfirmasi sama yang lain, betul nggak? Ada misalkan kegiatan sore, Anda udah nggak ada di sana. Apa rupanya kegiatannya? Anda tanyakan sama yang lain. Maka di dalam kualitatif itu disebut dengan apa namanya, menanyakan ulang kepada informan yang lainnya, cross check itu untuk membenarkan atau mencari tahu apakah informasi yang disampaikan oleh informan satu diberikan juga oleh informan dua gitu. Tuh. Oke, makasih, Pak. Ya, tapi jangan pakai bahasa sekedar ya, nanti nilai IPK kamu sekedar gitu kan nggak enak. IPK-nya berapa? Sekedar 4,0 gitu. Masa 4,0 sekedar gitu. Tapi tolong bahasa slang itu, saya rambut saya udah botak nih, jadi tolong komunikasi sama saya, komunikasi orang yang udah botak lah gitu ya. Jangan pakai bahasa kalian, saya agak butuh tafsir gitu. Kan nggak enak kan, berapa IPK-nya? Sekedar 4,0 gitu. Masa sekedar 4,0 maksudnya gimana gitu kan. Nah, tolong, saya ini udah mulai pikun, mata rabun, rambut botak gitu kan. Tolong bahasanya bahasa yang kira-kira ya, kalau nggak pun bapak kalian kayak om kalian lah gitu, yang orang yang lebih tua gitu ya. Jangan pakai bahasa kalian, saya agak butuh waktu untuk mengkonsepkannya gitu. Ada lagi? Mungkin Pak, dari saya Pak mau nanya Pak soal tulisan dan publikasi, Pak. Ya, silakan Jadi, Sultan. jadi kan Pak, seperti yang Bapak bilang, kalau untuk jurnal tuh hanya bisa untuk 4 orang. Sementara di Biasanya ada beberapa jurnal yang maunya dia 4 maksimal. Ada yang 6 boleh, ada yang lebih dari 10 pun boleh. Jadi kita mengantisipasi, karena kan nanti akan kita kirim submit ke berbagai jurnal gitu. Mana yang duluan accept kita terima gitu. Oke? Jadi Oh, usahakan kalau memang amannya itu di 4 orang. Tapi kalau mau 6 orang ya nggak apa-apa juga. Tapi ya konsekuensinya itu ketika mau diterima di submit di jurnal itu ya 2 orang tadi dihilangkan namanya di penulis. Ya artinya Anda kehilangan apa ya? Jejak digital kalau Anda memiliki kredit point pernah menulis gitu. Karena ini kan jejak digital yang akan lengket sampai Anda tua nanti. Apa buktinya? Anda searching aja di Google atau di Google Scholar ketika nama saya, tulisan dari skripsi saya masih lengket di situ. Saya kuliah tahun 2004, tamat 2008, skripsi saya masih ada di situ. Tesis saya masih ada di situ. Tahun 2015 yang lalu masih ada lengket di situ. Karena jejak digital gitu. Nah, kalau
Anda tidak merasa penting ya tidak apa-apa. Antisipasinya yang 4 orang. Tapi kalau mau 6 ya itu konsekuensi. Jadi kehidupan ini kan penuh dengan konsekuensi. Artinya konsekuensi makan ya kenyang gitu. Konsekuensi nggak makan ya lapar gitu. Maka makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Diajarkan Nabi. Itu dia. Ada lagi? Sultan? Pak, Siapa izin yang- tanya lagi, Pak. Silakan. Ini saya mewakili dari kelompok saya ingin bertanya, Pak. Ingin penegasan ulang gitu, Pak. Berarti kunjungan kami ke panti rehab itu bukan sehari siap kan, Pak? Sehari siap itu gimana? Sehari Maksudnya siap gini, gimana? Sekedar. satu hari itu aja menganalisis gitu, Pak. Soalnya masih keraguan gitu di kelompok kami, Pak. Kayak Tugasnya mau ada ngapain? Pertanyaannya kan, makanya saya siap. tanya kamu ke lapangan tugasnya ngapain gitu. Coba jelaskan dulu. Membandingkan teori yang kita pelajari dengan praktek di lapangan gitu, Pak. Diketawain orang konselor nanti kita ke sana membanding-bandingkan, nanti nyanyi si Farel pula deh nanti. Wong Kong ini kok dibanding-banding ki. Itu makanya saya tanya, Anda udah paham nggak tujuannya mau ngapain dulu? Itu dulu. Paham nggak? Analisis yang lebih ke ini Pak, ke case Oh, ke footballnya. Iya, apa yang mau dianalisis apanya dulu? Tanya saya ulang ya. Saya ulang ya. Saya ulang ya. Anda mau ngapain nih ke lapangan ya? Siap, Pak. Oke, Siap. Pertama kan pertemuan awal sampai UTS tuh Pak Eka sudah masuk tuh. Ini lo konselor adiksi, ini lo pemahaman konselor, ini lo yang dilakukan seorang konselor adiksi di lembaga LKS Nabza, ini lo cara mereka melakukan screening, ini lo yang dilakukan mereka di LKS Nabza sampai dia dari masuk sampai dengan keluar. Maka di bab 6 itu di bukunya narkoba remaja dan narkoba itu kan dituliskan di situ. Nah, maka tugasnya tengok betul nggak tuh teori yang dilakukan oleh konselor adiksi di sana. Contoh dia pada saat melakukan apa tuh? Pada saat Sultan buka dulu Sultan bab 6-nya ada. Saya ulang lah sekali lagi ya, biar jangan Ada rancu Pak, bingung. yang kemarin kita pembahasan terakhirnya kalau ada case for boleh, tapi penekanan Bapak di grup Pak. Iya, buka dulu. Yang lain mungkin belum tahu atau malu-malu bertanya. Nah, ini udah mau Bab berperang 6 masih ya. malu-malu bertanya kan susah. Langsung ke bab 6 ya. Ini ya Pak. Lagi ke bagian itu stop. Lihat nih. Mulai penerimaan awal nih, assessment. Nih, ini kan ilustrasi rehabilitasi sosial yang tangani konselor adiksi narkoba dan atau berarti kerja sosial juga bisa. Tapi ini diklaim oleh seorang konselor adiksi yang melakukan tahapan ini. Nah, maka kemarin saya jelaskan tuh, pecandu penyalahguna narkoba biasanya kalau dia programnya TC, therapeutic community atau INA, ya kan? Masuknya karena ditangkap, takut diceraikan bininya, takut dicoret dari ahli waris, kemudian dan lain-lain lah dengan ancaman. Kan ini kebanyakan di sana. Nah, NA karena kesadaran tuh. Nah, jadi nanti kalau dapat TC, dapat delik ada masalah. Oke? Nah, pada saat penerimaan awal, assessment tuh. Oke, nah sini Anda sudah belajar nih. Voluntary, kemudian di sini ada medis, psikologis, sosial, ada jenis narkotikanya, tingkat ketergantungannya seperti apa. Apa yang dilakukan seorang konselor di sini? Dalam assessmentnya. Mereka pakai apa sih yang diajari? Kang Ewo tuh ngajarnya pakai apa kemarin? Pakai SI yang dilakukan nggak tuh? Terus gimana nih? Dikasih kemarin sama Kang Ewo lembar untuk manajemen case-nya seorang konselor. Dilakukan nggak? Ya kan? Ini yang pertama, tugas pertama. Nah, berarti melihat teorinya bilang kayak gini, prakteknya seperti ini. Itu untuk yang pertama untuk konselor adiksi. Karena Anda calon pekerja sosial penyalahguna nafza. Oke, sampai sini selesai. Ada pertanyaan? Siapa tadi yang bertanya? Paham? Sampai di sini, tugas pertamanya mengerti?
Baik, Pak. Paham ya? Berarti di sini adalah tugas konselor nih. Anda memahami tugas konselor supaya apa? Supaya kalau nanti Anda menjadi pekerja sosial penyalahgunaan nafza, Anda nggak ambil alih nih. Karena siapa yang berhak untuk melakukan ini gitu. Halo, Pak. C audio. Pak Fajar hilang ya? Halo Kang Ewo. Halo Pak Fajar. Iya, keluar. Sorry, putus. Sinyal Kang. Ya. Baik, kira-kira masih ada yang ditanya lagi? Yang tadi yang dijelasin sama Pak Fajar udah jelas. Kang, yang kemarin kan kita ada kartu respon untuk pasien sama ASIS itu Kang. Itu nanti di sana dibawa juga Kang? Atau pekerja sosial punya kertasnya sendiri? Nah, itu yang tadi dibilang Pak Fajar, hal-hal yang kemarin kita pelajari di pertemuan awal hingga UTS, teman-teman nanti boleh di cross check di panti-panti itu apakah digunakan apa tidak gitu kan. Kemudian nanti penggunaannya seperti apa, apakah sama atau tidak. Nah, kalau persoalan nanti Pexos ada menggunakan perangkat yang lain, itu kan di ranahnya teman-teman. Nanti itulah yang tadi dibilang Pak Fajar. Silakan dibandingkan. Kalau misalnya memang kalian menemukan dalam analisanya, oh Pexos ternyata punya alat juga buat asesmen. Nanti dianalisa tuh sama nggak dengan alat asesmen yang digunakan di panti rehabilitasi narkoba. Kalau misalnya berbeda, bedanya ada di mana? Kalau misalnya sama, samanya ada di mana? Nah, itu sebetulnya yang teman-teman harus lakukan. Karena kita melihat pekerjaan-pekerjaan di panti rehabilitas narkoba ini dari sudut pandang pekerja sosialnya. Seperti itu. Nah, kalau misalnya memang nanti Sultan bawa sendiri alat perangkat kesos di sana ada, ya nanti jadi berdebat. Sebetulnya kan tujuan kita bukan untuk itu, untuk melihat sebetulnya apakah pendekatan-pendekatan yang ada di program studi kita kesehatan sosial itu juga bisa digunakan di lingkungan pengguna nafsa atau di panti rehabilitasi nafsa. Gitu. Oke Kang. Nah, lanjut yang untuk pekerja sosialnya gimana? Buka buku praktikumnya. Buku praktikum. Sebentar Pak. Iya, oke. Berarti tadi satu jelas ya, melihat yang di konselor adiksi. Supaya apa? Supaya tahu juga gitu. Setelah tahu, nanti mana tahu Anda nanti berkarir di menjadi konselor adiksi, jangan Anda ambil tupoksinya konselor. Oke, ini punya konselor. Peksos nggak di situ. Peksos di mana mainnya? Nah, ke bagian group work. Tahapan group work. Iya Pak, bentar. Yang ini bukan Pak? Bawahnya, bawahnya. Di atasnya, di atasnya. Nah, ini betul. Betul. Tahap persiapan, nah nih. Nih, tahapan intervensi sosial pada komunitas lokal nih. Nah, Jastro nih. Kalau saya nggak salah Jastro nih.
Tahap persiapan. Nah, persiapan apa? Persiapan diri pekerja sosial, mempersiapkan. Misalkan Anda nanti mau buat tool sendiri, kata Pak Ewo, misalkan mau buat genogram, pohon masalah, atau membuat diagram Venn, mau bawa spidol, mau bawa apa kertas apa namanya itu, kertas Manila, boleh saja. Tapi makanya izin dulu kan, kalau nggak mungkin Anda datang Anda obrak-abrik itu lembaga gitu kan, karena bawa surat izin nggak lah, minta izin dulu, boleh nggak gitu. Nah, maka tugasnya sebenarnya lebih lebih aman, lebih nyaman karena Anda bawa surat nih, surat sakti dari Pak Eka, bahwasanya Anda boleh diperbolehkan berinteraksi baik dengan kliennya, baik dengan pekerja sosialnya. Nah, biasanya anak PKL itu, anak PKL sekalipun mereka nggak dikasih nih. Kenapa? Karena dianggap belum mumpuni gitu. Jadi cuma nengok-nengok doang. Jadi khusus pada mata kuliah nafza ini memang saya minta sama Pak Eka, anak-anak yang ngambil mata kuliah nafza mereka bisa berinteraksi langsung, kemudian bisa menerapkan gitu. Menerapkan apa? Satu, memahami apa konselor, apa pekerja sosial di nafza, kemudian menerapkan gitu. Ini yang diterapkan. Jadi ini kapan diterapkan nih? Tahapan-tahapan ini dari mulai asesmen sampai dengan evaluasi. Misalkan asesmennya nih, kita sampai di sini asesmennya dulu. Kalau di asesmen, Anda pakai apa asesmennya? Bagaimana cara melakukan asesmen? Tools asesmen Anda apa? Gitu. Misal, ini tanyakan sama pekerja sosialnya. Pekerja sosial, Nabza, kalian kayak mana cara melakukan asesmen gitu? Tools kalian pakai apa saja? Ada nggak tools yang kalian gunakan di sana? Misalkan nggak ada, kami tengok-tengok aja pakai mata batin udah tahu nih penyakitnya apa gitu. Ini gimana ini bisa asesmen, itu yang mau dianalisis gitu. Kan harusnya pakai asesmen, tapi kan harus tahu juga dong asesmen itu apa. Ya kan? Tools dalam asesmen apa? Itu kan tugasnya udah saya suruh, udah siap. Insya Allah belum ya kan? Belum kan? Eh, Belum. Bagian apa, Pak? udah Pak. Udah. Nah, coba dulu sebutkan apa tools asesmen dalam casework dan group work, Nur Fitri. Ada Apa saja? genogram, ecomap, diagram Ini Venn, untuk apa? roadmap. Untuk apa ini dulu? Casework pakai yang mana? Kalau casework, genogram, yaitu diagram yang digunakan untuk menyajikan Sebutkan saja. informasi. Sebutkan. Oh, Sebut. genogram, ecomap, Pak. Nah, itu dia kayak mana mau nanya nanti dibilang pekerja sosialnya gini. Nah, sementara kita nggak punya teorinya, nggak tahu tokoh-tokohnya jangan pekerja sosialnya. Oke, gini salah itu dosen klien itu katanya. Nah, dosennya pula disalah-salahkannya. Artinya Anda bisa menjelaskan ini loh, kalau pekerja sosial nafza itu asesmennya pakai ini. Kalau di grup work ini loh. Kemudian apa yang menjadi masalah kelompok misalkan. Oke, dan seterusnya. Tahap perencanaan, buat rencana aksi apa yang dilakukan pekerja sosial. Tidak harus kayak gini, teorinya kan bilang kayak gini. Tapi di sana seperti apa? Ini mau kita cari tahu. Tapi kita sudah memiliki pengetahuan dalam membuat assessment. Toolsnya kayak gini, bisa dijelaskan, bisa dipraktekkan. Oke, paham? Nah, kapan dia di sini diterapkan? Nah, maka buka buku satu lagi, Sultan, yang model pelayanan kesos adiksi narkoba. Oh, buku Bapak yang satu lagi ya. Ini, Pak. Buka satu lembaga, ya, buka salah satu lembaga yang tentang TC atau tentang activity daily. Buka yang mana, Pak? Nggak jelas tadi, Pak. Putus-putus. Activity daily. Oh, Activity activity daily. daily. Yang ada di salah satu TC. panti ya, Pak. Cerita 42. Itu.
Nah, mungkin salah satu ini adalah salah satu lembaga yang Anda terapkan. Jadi lebih kurang ini juga yaitu yang dilakukan baik program terapati community maupun narkotik anonimus. Sama ini juga itu. Mungkin ini lembaga nanti salah satu kalian yang sana. Di atas Sultan di atas. Nah, ini boleh nih. Ini contoh nih NE ya, narkotik anonimus ya nih. Kemudian TC di atasnya lagi ini untuk apa nih? Untuk NE. Terserah lah, TC pun boleh, NE pun boleh. Ini ya, Pak. Itu program pemilihan 3 bulan misalkan. Judulnya program pemilihan 3 bulan. Tadi itu yang mana Caritas boleh, yang mana boleh. Terserah yang mana pun boleh. Yang programnya. Nah itu. Ini, Pak, 3 bulan. Bawahnya lah, kepalanya mana kepalanya? Tadi ada kepalanya itu, subjudulnya. Nah itu. Oke, nah kenapa dia 3 bulan misalkan? Dikatakan ada yang 1 bulan. Kan kalau Anda mau menganalisis kan harus tahu tuh. Waktu ditanya sama konselor adiksi, kok bisa di sini 1 bulan, di sini 2 bulan, di sini 3 bulan, ada yang 6 bulan. Masalahnya kan sama nih. Kok bisa beda-beda gitu. Itu orang yang menganalisis. Nah, itulah tanyakan. Baru tuliskan kenapa bisa dia 3. Oh, karena ini, karena ini, karena ini gitu. Kan begitu orang menganalisis kan, ada yang 1 bulan. Oh, dia cuma rawat jalan aja. Kenapa dia rawat jalan gitu? Maka Anda harus mengetahui juga apa yang menjadi masalahnya. Seperti apa hasilnya bisa kayak gitu. Apakah itu hanya hasil dari konselor adiksi dengan cara dia, ataukah diminta juga seorang pekerja sosial yang menyatakan bahwa ya itu terserah. Itulah nanti analisisnya. Oke, misalkan ini pemulihan 3 bulan. Nah, kemudian saya mau ke activity daily. Saya mau nyatakan dengan tegas bahwasanya seorang pekerja sosial tupoksinya dalam membantu itu, nih misalkan ini Caritas PSC ya, dari 6.30 bangun pagi sampai dia tidur lagi jam 11 malam nih. Nah, disinilah grup work tadi dikerjakan dia. Oke. Inilah metode grup work tadi, kelompok tadi ini. Jadi seorang pekerja sosial ranahnya tuh di sini. Untuk apa? Untuk memperkuat. Kan di situ banyak tuh. Ada konselor adiksi, ada nanti psikolog, ada pekerja sosial, ada dokter, dan lain-lain. Profesi-profesi yang saling beririsan dengan tujuan untuk membantu si klien supaya pulih. Nah, di sini pekerja sosial itu di mana dia tupoksi dia di sini? Dalam activity daily, misalkan ini program TC ya, ini Caritas PSC, TC atau ini, saya lupa nih. NE, narkotik anonimus nih. Nah, disinilah peran pekerja sosial tadi melakukan group work-nya. Jadi kalau bedanya di sini NE sama TC, mereka yang masuk ke sini sebagian besar sudah sadar mau pulih. Kalau TC tadi dia dengan intimidasi, mau ditangkap polisi, tangkap BNN, mau diceraikan bininya, mau dicoret bapaknya dari ahli waris, dan lain-lain. Dia intimidasi. Kau kalau nggak direhab kau, nah, ancamannya ini. Sama kayak kalian lah. Kau kalau nggak buat tugas ini, maka kau nggak lulus. Kan diancam tuh. Nah, kalau ini enggak, dia udah sadar. Dia sudah dengan secara sadar, aku butuh orang, aku butuh lembaga yang bisa membantu aku untuk pulih, untuk bebas, tidak menggunakan lagi narkoba. Jadi kalau kalian ini, aku memang mau belajar nabza ini karena aku tahu aku butuh ini. Karena prospek ke depan bahwasanya nabza, profesi nabza, peksos nabza ini besar. Jadi aku ingin memperdalamnya. Gitu. Bisa dipahami ya bedanya ya. Kalau yang pertama tadi, dia diancam dulu. Kau kalau nggak ngerjakan tugas ini, ngulang kau. Mau tak mau, ya kan? Karena terpaksa tadi, ke lapangan terpaksa, lama-lama enak, ya kan? Ke lapangan gitu. Akhirnya mendalami, ya terlepas dari situ. Tapi awalnya, niat awalnya, itu yang membedakan. Oke? Bisa Berarti dipahami? berarti Pak yang TC itu untuk ancaman, yang NC itu untuk kesadaran gitu. Tidak semuanya.
tidak semuanya, kebanyakan. Tidak semuanya, tapi kebanyakan. Ini kayak apa? Kayak oknum, tapi banyak gitu loh. Oknum itu kan oknum, iya, tapi banyak. Kayak gini lah dia. Ada juga yang masuk TC itu berdasarkan dia mau pulih, tapi kebanyakan. Nah, kapan itu diketahui? Pada saat pertama kali masuk tuh asesmennya. Nah, itulah nanti yang Anda apa kan? Anda analisis. Kira-kira demikian. Jadi inilah tugas keduanya, Anda membuat grup work. Melihat implementasi grup work yang dilakukan seorang pekerja sosial. Mana implementasi grup work? Ada di buku PKL. Ini grup work ini. Tahapannya ini. Nah, Anda lihat ke lapangan, betul nggak tuh? Berinteraksi sama kerja sosialnya. Tadi sudah berinteraksi sama konselornya. Kemudian nanti berinteraksi lagi sama kelompok nabzanya. Dan jangan takut kekhawatiran besar, karena kita sudah dapat garansi dari Pak Eka, Anda nanti mendapatkan akses untuk berinteraksi tadi. Jadi ada kekhawatiran misalkan, oh ini bahaya nih, takut terkontaminasi nabza gitu. Enggak. Jadi nggak bisa terkontaminasi karena nabza, kecuali dia tadi TBC kena ludahnya tadi ya. Kalau nabza enggak. Jadi ada kekhawatiran kalian mungkin apa atau orang tuanya khawatir, enggak, tidak perlu dikhawatirkan karena memang salah satu profesi pekerja sosial penyalahguna nafza memang sudah diatur oleh Permendikbud sebagai salah satu profesi yang 6 kemarin saya tunjukkan. Oke? Jadi kekhawatiran-kekhawatiran itu jangan terlalu fobia, ketakutannya berlebihan gitu. Jadi ada yang, oh saya nggak dikasih orang tua saya Pak, karena di sana tugasmu di sana untuk menyembuhkan, memulihkan, bukan menjadi pecandu. Nah, sampaikan demikian sama orang tuanya. Kenapa? Karena pekerja sosial salah satunya adalah pekerja sosial untuk penyalahguna nafza. Jadi itu tugasnya. Itu yang dianalisis. Jadi konselor adiksi dapat, kemudian tupoksi seorang pekerja sosial di nafza. Jadi jelas tuh bedanya. Bisa dimengerti, dipahami? Bisa, Pak. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Yang Bapak jelaskan kemarin on job training tuh kira-kira ke panti nanti itu ngapain, Pak? OJT, on job Oh iya, training itu, OJT. on job training itu kalau dia sudah selesai, masuklah namanya program aftercare. Nah, ini lain lagi ceritanya, nggak usah sampai ke situ, Sultan. Oh, Ini oke. nanti kalau menghasilkan konselor namanya, kalau di Insap namanya OJT, on job training. Jadi karena itu di buku tuh ada tuh, gua baca lah tuh. Kenapa dia masuk OJT? Karena misalkan dia masuk aftercare itu mereka dia takut pulang karena kekhawatiran lain-lain, masuk program tambahan aftercare namanya, kemudian berinteraksi sama pemilik atau yayasan sama pekerja sosial, masuk ke OJT, on job training, luarannya menjadi konselor adiksi gitu. Nah, ini sudah di luar batasan, di luar dari program. Oke, itu kalau mau lebih mendalam lagi nanti. Tapi untuk saat ini kita bisa membedakan, menganalisis. Oh ini loh konselor adiksi. Oh ini loh pekerja sosial nafza. Tupoksinya begini. Nah, waktu akan beda rasanya belajar di kelas dengan berinteraksi dengan konselor adiksi di lapangan. Akan beda rasanya ketika Anda berinteraksi dengan pekerja sosial. Oh saya kalau tamat mau jadi pekerja sosial kayak gini loh. Gitu. Nih saya punya teorinya nih. Sekarang saya mau tanya prakteknya seperti apa. Saya mau lihat nih. Dan saya diizinkan untuk berinteraksi. Bukan dalam arti Anda membuat program, tidak. Berinteraksi. Kemudian kemarin saya sempat singgung tuh. Biasanya kalau anak PKL di sana diminta untuk mengisi materi. Maka persiapkan saja materi. Misalkan memberikan motivasi. Sama kawan-kawan yang di sana gitu. Persiapkan saja. Artinya Anda berinteraksinya dari situ.
Apakah motivasi hidup gitu kan? Apakah motivasi dalam bercinta supaya jangan putus asa gitu? Ya, memberikan motivasi kan tidak harus apa? Tidak harus menjadi seorang motivator gitu. Karena seorang motivasi itu pertama dia harus bisa menjadi pendengar yang baik dan harus bisa memberikan motivasi. Tapi ya jangan pula mencontohkan dengan yang salah lah. Oke, misal apa contoh yang salah? Memotivasi dalam ekonomi. Kau aja masih minta duit sama mama kau, kamu motivasi orang supaya ya nggak mungkin. Nah, jadi yang relevan, memberikan semangat hidup. Bahwasanya jatuh ke melakukan kesalahan yang sama itu adalah hal yang lumrah gitu. Bukan berarti kita harus salah dulu baru bisa betul, tidak. Karena kondisinya sudah begini, ya untuk apalagi disesali. Kan begitu. Oke? Ada lagi? Pak, izin bertanya, Pak. Silakan. Tadi kan Bapak bilang kalau misalnya kita itu nanti turun ke lapangan, ada dua nih yang bakal dianalisis. Yang pertama, pekerja sosial sama si konselor adiksi. Nah, pertanyaan saya itu, Pak, berarti kita nanti, Pak, waktu kita udah turun ke lapangan itu nggak ada berinteraksi langsung sama kliennya, Pak? Di apa ya, Pak? Dilihat di luar dari pemberian materi itu, Pak? Ada. Anda kan berinteraksi tuh. Oke, nanti kan misalkan Anda pada saat Anda datang, misalkan sedang ada kerja sosial yang sedang melakukan activity daily. Anda berinteraksi di situ. Interaksinya seperti apa? Misalkan, nih pada saat jam berapa lah kita bilang di sini, function jam 9 sampai jam 10 mereka ngapain di sini? Nah, nanti diberikan kesempatan sama mereka. Misalkan tadi biasanya itu memberikan motivasi. Makanya saya katakan kalau satu kali itu kunjungan itu nggak bisa. Makanya Anda tentukan nanti seminggu pertama 2 kali 3 kali Anda datang, sampaikanlah ini mau ngapain. Kami ingin apanya begini tugasnya begini gitu. Mengetahui, kemudian menganalisis, menjelaskan dan menganalisis. Nah, sini kami harus jumpa polisi pada saat mereka melaksanakan tugasnya. Nah, kalau di awal mungkin ada yang dapat, ada yang tidak dapat, oke, nggak ada masalah. Tapi kan dalam activity daily mereka bisa terlibat gitu. Kan nggak setiap kalian datang nanti ada yang masuk gitu. Ini kita tidak tahu nih bagaimana melakukan assessment, ya bisa jadi. Tapi dalam activity daily masa nggak ada juga. Jadi kalau dia nggak ada, Anda bisa wawancara gitu. Artinya Anda harus meluangkan waktu 2-3 jam satu hari kalau itu Anda mau cari 2 atau 3 kali pertemuan gitu dalam 1 minggu. Jadi apa ya, main-mainnya ke sana gitu, main di sana gitu. Tapi jangan main-mainnya itu misalkan datangnya itu jam 4 sore gitu, orang pun udah pulang gitu. Artinya Anda bisa mengatur waktu nih, datangnya bisa pagi, Anda ngetanya itu sampai siang atau mau sore sampai jam 2. Susah Pak ada kuliah, makanya berkelompok, gantian gitu. Siapa yang nggak ada mata kuliah, siapa yang ada mata kuliah, yuk siapa duluan. Masa kau 1 harian kuliah gitu kan, sementara kita ngambil di semester yang sama gitu. Nah, itu udah mulai masuk tuh ilmu tokoh menokoh ya kan. Ya, berarti kalau dia kuliah jam 10, aku yang duluan ya, nanti kau nyusul, gantian, nanti aku udah kuliah jam sekian, gantian lah. Sip-sipan gitu. Gak bisa, jangan kayak si Sultan gitu. Si Sultan mencari kelas itu dia dipaksakannya semua orang itu harus ada jadwal yang kosong. Sabtu sama Minggu lah jadwal yang kosong. Kan lucu gitu ya. Kalau dipaksakan kayak gitu nggak akan jumpa jadwalnya gitu. Aku bisa jam sekian, hari ini jam sini. Aku nggak bisa, ya udah kau jam berapa bisanya? Masa waktumu dari pagi jam 8 sampai jam 6 nggak bisa semua? Kalau kau tidur aja ya nggak bisa lah. Nah, mulai dari sekarang, jadi kemarin udah saya jelaskan tuh, ke depannya prospek-prospek tentang nafza ini 5 tahun, 10 tahun ke depan ini masih akan sangat dibutuhkan gitu. Jadi kalau Anda tidak kuasain, nanti kan gini, Anda tamat nih, Anda calon kesos nih, calon sarjana kesos, buka penerimaan nih, IPWL misalkan menjadi konselor pekerja sosial adiksi. Wawancara nih sama supervisornya. Anda punya pengalaman apa katanya? Bisa melakukan
teknik ASIIN. Apa ASIIN ini? Assessment Anda apa? Bingung gitu. Nah, bukan artinya PPKS yang 26 jenisnya atau 25 jenis yang lain itu tidak apa ya, ada, tapi analisis saya pribadi, Nabza ini ke depannya 5 tahun 10 tahun ke depan dalam waktu dekat ini masih sangat-sangat menjadi primadona ya. Bukan artinya kita bersyukur banyak penyalahguna, tidak. Artinya masalahnya sampai saat ini, contoh Sumatera Utara 3 tahun berturut-turut menjadi provinsi paling banyak penyalahguna narkoba di Indonesia, juara 1 berturut-turut. Kedua, Kapolda Sumatera Utara, polisi saja hanya bisa melakukan penindakan sama di hulu. Hulu artinya bandar. Mereka bisa tangkap bandar, tapi di hilirnya penyalahguna ini mereka angkat tangan. Mereka butuh bantuan dari IPWL, lembaga-lembaga rehab, termasuk universitas untuk melakukan tindakan penanganan, pencegahan, dan lain-lain. Artinya profesi ini masih sangat dibutuhkan. Jadi kalau Anda tidak memiliki kompetensi, kemampuan, pengalaman ini, bagaimana Anda bisa, kan aneh dia, pekerja sosial, penyalahguna nafza, tapi tidak pernah sama sekali berinteraksi. Gimana mau jadi pekerja sosial kalau belajar nafzanya cuma teori di kelas gitu kan? Tiba-tiba datang nanti penyalahguna nafza yang lagi sakau, gimana ini, aduh. Susah kita kan? Inilah akibatnya kalau belajarnya cuma di kelas bagi baca buku tapi nggak pernah ke lapangan. Tapi Anda katanya applicated science, tapi nggak pernah praktek, gimana? Itu dia. Kan lucu, anak-anak STM belajar apa? Belajar mesin cuma di kelas baca buku, nggak pernah megang kunci Inggris nggak tahu, nggak pernah bau oli, bau oli pun dia nggak tahu. Tapi anak STM mesin, taunya tawuran aja. Lucu gitu. Jadi applicated science tadi itu aplikasi, mengaplikasikan praktik gitu. Kebetulan bidangnya di Peksos penyalahguna nafza. Lah iya, masa penyalahguna nafza nggak pernah ke panti rehabilitasi, ya kan? Gimana ceritanya pekerja sosial penyalahguna nafza nggak pernah ke panti rehab, nggak tahu. Kemudian teknik yang diterapkan nggak tahu sebagai pekerja sosial. Kemudian di sana jelas-jelas namanya konselor adiksi, ya kan? Oke lah kalau kita nggak tahu konselor adiksi, tapi Peksosnya masa nggak tahu juga? Maka saya tuntut dalam mata kuliah ini kita harus tahu dan bisa membandingkan. Sehingga apa? Sehingga tidak berantem lagi nih. Karena hasil penelitian saya, antara seorang konselor adiksi dan pekerja sosial nafza, ini merasa paling jago semua. Gitu. Nah, sehingga sering tumpang tindih. Oh, kok nggak boleh? Kau anak kesos gitu. Kau bukan konselor adiksi. Ditanya juga, oh konselor adiksi emang bisa pakai ASIIN? Dia pelongok-pelongok juga. Nggak tahu juga ASIIN-nya. Ya kan? Hanya karena dia memiliki kemampuan telah direhab di situ, ada pengalamannya. Sementara si pekerja sosial beganja aja nggak pernah, ya kan? Oh, pernah nyimeng pernah, nggak tahu. Oh, jadi konselor pekerja sosial penyalahguna nafza, tapi kok nggak pernah nyimeng katanya. Terdiam juga si si peksosnya. Nah, artinya dia tidak harus selalu. Kalau dia punya pengalaman itu ada nilai plusnya, oke. Kemudian kalau dia memiliki latar belakang keilmuan juga ada nilai plusnya. Kan tidak harus dokter spesialis penyakit jantung harus pasang ring 4 dulu bisa jadi dokter spesialis jantung kan. Masa seorang dokter spesialis jantung, apa buktinya? Ring saya udah 4 nih. Udah bypass nih. Ini bukti saya dokter spesialis jantung. Jadi siapa yang mau jadi dokter spesialis jantung harus pasang ring dulu. Ya kan nggak gitu juga lah. Nah, artinya keilmuan dengan latar belakang pendidikan ditambah lagi dengan pengalaman praktik itu yang menambah jam terbang Anda di penyalahguna nafza. Itu yang harus menjadi pegangan Anda gitu. Jadi kalau Anda tahu apa tupoksi konselor adiksi, apa tupoksi peksosnya di sana, insya Allah kalau Anda menekuni bidang yang ini, Anda itu nggak ambil lagi ranah, oh ini punya konselor, Anda udah tahu gitu. Ini punya peksosnya, kapan dia harus membuat
assessment, kapan pekerja sosial itu masuk menangani kliennya pada saat berkelompok. Oke ya, nantilah kita bahas lagi apa, tapi udah berbuih-buih menurut saya jelaskan nih kemarin kan, cuman itulah kalau pakai Zoom sama lah kalau kau bilang tadi ada yang nanya, kalau kami nggak bisa jumpa pakai kayak gini lah hasilnya. Ya bisa aja, tapi ya begitu ditutup Zoom-nya udah hilang juga apa yang disampaikan gitu. Tidak lengket dia. Oke, ada lagi? Pak, mau bertanya dikit lagi, Pak. Silakan. Mengenai interaksi tadi kan, Pak, itu bisa dari activity daily-nya. Nah, jadi pertanyaan saya, Pak, tapi kita boleh kan, Pak, berkomunikasi atau berinteraksinya itu pakai sama kliennya itu pakai tools assessment, Pak? Ya itu yang kita harapkan harus dibolehkan gitu. Maka MOU antara Prodi Kesos atau MOA kerjasama dengan lembaga-lembaga itu namanya kerjasama. Kerjasamanya kami mau handle itu, pegang tuh klien tuh, berinteraksi, pakailah tools di sana. Itu namanya baru kerjasama. Jadi kalau kerjasama dalam bidang apa? Mahasiswa mengambil mata kuliah nafza bisa berinteraksi langsung. Tapi dengan catatan ya, jangan pula kau sok paten nanti di sana. Terus dengan apa kau merasa paling hebat? Nggak ada yang paling hebat, paling benar dalam nafza ini. Semua memberikan sumbangsi. Kalau berbeda pandangan, berbeda pendapat, oke, wajar, nggak ada masalah. Itu. Walaupun teorinya bilang begini, di lapangannya nggak sesuai, ya memang begitu kenyataannya. Karena yang mau diobati ini manusia gitu. Ya, kalau dari mesin ya kan, oh ini memang mesti diganti nih mesinnya, ya ganti gitu. Ini masalahnya manusia, makanya ada psikolog, ada dokter, ada konselor adiksi, ada pekerja sosial, ada perawat di sana untuk medisnya, untuk sosialnya, ada ustadz juga atau ada pendeta sesuai dengan spiritualnya, agamanya gitu. Banyak dimensi-dimensi yang satu dengan lainnya memberikan sumbangsi masing-masing gitu. Udah pun kayak gitu, masih banyak yang relapse gitu. Artinya semua memberikan sumbangan supaya tujuannya tercapai, dia pulih. Dan nanti memang kita harapkan mahasiswa yang mengambil mata kuliah nafza ini bisa berinteraksi. Oke, tapi jangan cinlok pula kau nanti di sana, Rizka. Ya kan, kau tengok ganteng kali abang itu, cinlok pula kau nanti. Saya nanti dikejar-kejar sama orang tuamu. Gara-gara mata kuliah bapak lah ini anak saya jadi cinlok. Janganlah ya, artinya tolong Anda bawa nama kampus, bawa nanti pakai alma mater, ada nama besar yang Anda bawa ke sana, tolong dijaga dengan baik, ada nama prodi, ada nama Pak Eka juga yang menanggung-jawabinya. Artinya itu harus Anda jaga dengan baik gitu. Beretika, sopan, santun. Kalau nanti misalkan berbeda pendapat, laga argumen biasa, tapi jangan memaksakan kehendak gitu. Artinya tugas kita ke lapangan ini kan, ini teorinya bilang gini nih, bukan artinya teori ini paling benar enggak. Karena teori ini belum tentu bisa diterapkan semuanya full di lapangan. Karena objeknya ini manusia gitu. Ada orang bisa diomongin saja udah ngerti, ada yang mesti diomongin plus tangannya agak naik sikit, mesti diancam gitu. Baru dia mulai mengerti gitu. Jadi kan teorinya nggak sesuai dong dengan prakteknya. Iya. Jadi itu namanya improvisasi di lapangan is okay gitu. Yang penting tujuannya tercapai. Kira-kira kayak gitu ya, Rizka? Betul, si Rizka nih nanya tadi, bukan? Anita, Pak. Anita Maisaroh. Oke, Anita, bisa dipahami? Bisa, Pak. Ada lagi? Sudah jelas? Mana tadi si abang-abang yang nanya tadi? Abang-abang gondrong. Semoga kalau tua tidak botak kayak saya. Nggak gondrong, Pak. Muhammad Fatur, gimana? Muhammad Fatur, ada dua berarti tugasnya kan? Nah, Siap. Muhammad Fatur, Ya, Pak. kira ya gitulah ya yang saya jelaskan tadi. Kira-kira saya tanya, bisa nggak kalau satu kali Anda ke lapangan atau sekedar saja atau pakai Zoom? Ya. Tidak bisa, Pak. Maka sesuaikanlah dia. Kapan dia bisanya itu bisa. Tidak harus sempurna ya. Dan saya tidak mintanya itu harus perfect, tidak. Ini namanya orang belajar. Kalau udah sempurna langsung jadi pekerja sosial aja gitu kan. Udah sarjana jadi pekerja. Betul. Udah sempurna dia. Namanya orang belajar. Namanya belajar kan sepanjang waktu. Anda tahu dulu, paham, bisa menjelaskan, bisa mengimplementasi, bisa menganalisis. Nah, itu dia bertahap gitu.
Jadi kalau nggak tahu ya nggak apa-apa, tapi ke lapangan jangan nggak mau tahu, itu yang beda. Kalau nggak mau tahu itulah dia penanganannya agak beda, dia mesti pakai ancaman, mesti pakai intimidasi. Itu dua hal yang berbeda ya. Tapi kalau Anda ikuti tahapannya, prosesnya, saya tidak pernah meminta untuk ini perfect nih, enggak. Karena semuanya kita belajar. Saya pun juga masih belajar. Pak Eka juga demikian masih belajar. Tidak ada yang udah paripurna belajarnya. Karena dia ilmunya berkembang terus gitu. Demikian juga mahasiswa yang ditugaskan ini supaya apa? Mengenal dulu, belajar dulu. Oke, kira-kira demikian ya. Pak Tur. Ada lagi? Pak, makasih Pak. Ada lagi? Tidak ada? Pak, nanti Mas? waktu di jurnalnya itu Pak, untuk daily activity-nya ditulis juga kan Pak? Apa yang dilakukan orang itu dari pagi sampai malam di jurnal? Ya, secara ringkas. Artinya kan kita mau menganalisis. Misalkan nanti ada suatu hal di sini loh, peran pekerja sosialnya, tupoksinya, atau kapan dia masuknya, atau jangan-jangan tidak di activity daily, atau jangan-jangan di awal itu sudah ada pekerja sosial, waktu assessment dia ikut dia tuh. Bisa saja terjadi. Gitu kan? Makanya kita mau tengok ke lapangan, betul nggak nih? Atau jangan-jangan seorang pekerja sosial tuh yang handle semuanya. Atau malah konselor adiksi. Terus pekerja sosialnya ngapain? Makan tidur di situ. Nah, silakan Anda lihat ke lapangannya, berinteraksi di sana. Teorinya yang bilang demikian, prakteknya seperti apa? Baru Anda analisis. Analisis itu adalah membandingkan antara teori dengan hasil di lapangan Anda pada saat Anda observasi, saat Anda wawancara, saat Anda berinteraksi. Kemudian lebih mantap lagi kalau Anda bandingkan dengan hasil penelitian-penelitian terdahulu. Ada jurnal yang mengatakan, oh ini loh tupoksinya di lembaga ini juga, tapi nggak dilakukan gitu. Itu lebih bagus. Itu nanti ceritanya. Oke, nanti kita akan masuk lagi dalam beberapa pertemuan lagi, intensitasnya lebih banyak lagi untuk sebelum ujian akhir semester. Jadi seminggu 2 minggu ini Anda maksimalkan untuk turun lapangan, berinteraksi, mengumpulkan data, observasi, wawancara, berinteraksi sama klien, manfaatkan momen ini karena jarang-jarang, karena saya katakan jujur anak PKL itu saja, PKL mereka semester 7, PKL 2, jarang sekali yang dapat kesempatan untuk berinteraksi secara langsung dengan penyalahguna, dengan konselor, dengan pekerja sosial di sana. Karena mereka masih dianggap anak magang pun tidak. Ya anak magang lah PKL. Anak magang itu kan tidak diberikan akses penuh. Nah ini di mata kuliah Nabza Anda dikasih akses tuh. Walaupun aksesnya tidak penuh, tapi Anda berinteraksi secara langsung dan bisa mempraktekkan dan membandingkan sampai menganalisis ini loh seorang konselor adiksi, ini pekerja sosial dalam LKS Nabza. Oke, saya rasa cukup ya. Saya kembalikan ke Pak Eka. Oke, makasih Pak. Oke. Gimana? Kira-kira masih ada kebingungan? Harus bingung, karena kalau udah pinter semua nggak perlu sekolah. Belum tahu Ya, kesananya kayak mana. Jadi belum tahu bingung atau enggak gitu. Belum kesana soalnya. Iya Pak, ya biasanya makanya. bingungnya pas sudah turun. Ya, nggak apa-apa, harus bingung dulu memang. Yang penting administrasi surat menyuratnya aja besok di follow up ya. Nanti saya coba, ini mudah-mudahan masih sempat ketemu sama Kak Viva, kalau enggak nanti biar hubungin beliau. Jadi biar besok kawan-kawan udah bisa ambil suratnya, bisa langsung ke lapangan. Kalau enggak besoknya lagi. Terkait tadi yang saya lupa tadi pertanyaan siapa gitu. Kalau misalnya yang dihubungin nanti tidak bisa bertemu di tempatnya atau sedang di luar, nggak apa-apa, kalian datang aja ke pantinya, bilang sudah berkomunikasi dengan pimpinan dan yang lain-lain. Pokoknya usahakan di pertemuan pertama tuh ada kunjungan dulu ke lokasi prakteknya. Biar kalian tahu juga berapa jarak tempuhnya, kemudian akses ke sana seperti apa gitu. Karena nomor yang nanti akan saya bagi memang itu nomor-nomor pimpinan, bisa aja memang pimpinannya nggak ada di tempat, tapi dia pasti akan ngasih alternatif siapa yang bisa dihubungin oleh rekan-rekan di kantornya nanti.
Oke, Kang, izin Kang. Eh, siap. tadi kan Akang ada bilang apa? Panti Baitu Syifa gitu kan Kang? Ah, Panti Rehabilitasi Islam Baitu Syifa. Kayak kelompok kelompok saya nih kan Kang. Itu sebelumnya udah pernah ke sana gitu kan. Maksudnya semester lalu gitu. Agendanya lah. Kalau Oke. dapat Ya rekomen nanti ke sana, kira-kira boleh juga nggak? ya bisa aja nanti biar dilihat ininya. Kalau mau versi mungkin nanti gini. Tadinya ini yang mau saya bagi itu kalau misalnya offline kan bisa jadi kita undi aja biar fair kan. Tapi nanti akhirnya ini kita coba nanti teknis itu kami yang ngatur lah. Yang pasti nanti kalian bakal dapat surat itu udah sama nama yang ada di kelompok dan nama tempatnya. Demikian. Oke, Kang. Oke. Sip. Nggak ada lagi? Aman semua? Pokoknya segera diurus aja suratnya besok ya ketemu sama Kak Viva nanti ya. Oke Kang. Oke. Baik, kalau nggak ada lagi, terima kasih. Selamat Mungkin sesi melanjutkan dokumentasi Kang. aktivitasnya. Boleh. Satu, bentar ya. Screenshotan laptopnya nggak bisa pakai kamera biasa. Oke, slide 1, 1, 2, 3. Oke, slide 2, 1, 2, 3. Oke, slide 3, 1, 2, 3. Slide 4, 1, 2, 3. Oke, sudah Kang. Oke, terima kasih. Sampai Terima bertemu kasih. lagi. Saya selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kang. Warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Kang. Terima kasih, Pak. Allah. Wih, kami lagi dekor nih, wih. Dekor aula Persiapkan untuk pelantikan ini. menuju. Semoga sukses Jel acaranya. Itu Ngundang ini kami, The Massive. itu The Massive bendera Kartu, Jel. Depan Bendera Kuras, Ilahi Nadina Allah. Mijah. Semuanya undang Jel. Perempuan gila siapa namanya? Ditunggu himpunan Ya, muslim Nadina saya. Mijah. Terus apa namanya? Ya banyak lah, gue nggak bisa juga ngasih tahu kalian ya. Rahasia sih.